يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ya, bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kenapa nggih ana merasa ada gap, ada jarak dengan ikhwan-ikhwan kita yang memiliki kelebihan rizki, the have kata dia. Seakan ikhwan ini mengeksklusifkan diri hanya untuk sesamanya yang juga kaum berpunya. Bukankah Utsman bin Affan rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu dan Abdurrahman bin Auf mudah ditemui pada zamannya? Jazakallahu khairan. Ya, boleh jadi ini perasaan. Ngerti perasaan jemaah? Kita itu merasa kok kayaknya dia ada jarak sama anak. Padahal kita yang gak enak untuk mendekat sama dia. Kita harus berbaik sangka sama saudara kita. Kan antum tadi merasa kok koyok kayak gitu katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, harta itu ada efek sampingnya. Orang itu kalau punya harta kadangkala jadi sombong. Kadangkala dia ya nggak ingin kumpul sama orang-orang miskin. Ada penyakit seperti itu. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wa ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat sama Nabi alaihi salatu wassalam agar aku cinta kepada orang miskin, cinta dan dekat sama mereka. Subhanallah jemaah. Maka orang-orang yang kaya ini harus cinta sama orang-orang miskin. Loh, kenapa Anda cinta sama mereka? Kenapa jemaah? Ternyata kita itu jadi kaya karena orang-orang miskin. Mungkin orang kaya ini nggak merasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu sama Allah ditolong, dibantu, dikasih rizki karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang kaya itu harus sadar ketika Allah bukakan pintu rizki, ini gara-gara adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah. Bagaimana kalau orang miskin memboikot orang kaya? Orang miskin tidak mau jualan beras. Saya mau tanam beras tak makan dewe. Orang miskin tidak mau membangunkan rumahnya orang kaya. Dilihat orang kaya bangun rumah, enggak, bangunin dewe. Orang kaya mobilnya bagus, minta disupirin, enggak, supirono dewe. Apakah akan ada orang kaya? Enggak ada. Pembantu di rumah orang kaya, enggak ada yang mau jadi pembantu orang miskin. Apakah orang kaya tetap kaya? Enggak. Dia jadi pembantu, dia jadi sopir. Kalau dia mau masak sendiri. Maka kalau dikatakan mungkin ada orang-orang kaya yang merasa ada jarak sama orang miskin, maka ingat dengan wasiat Nabi SAW. Dan antum yang mungkin tidak punya harta, antum harus jadi orang kaya. Ya apa jadi orang kaya jemaah? Ustaz, ana ini kepingin Ustaz jadi orang kaya. Tapi sampai saat ini tidak suki-suki Ustaz. Berarti antum punya penyakit. Muslim itu harus semuanya jadi orang kaya. Kata Nabi SAW, Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan.
Tapi kaya itu kaya jiwa. Maka setiap muslim antum harus merasa kaya jiwanya. Dengan tidak minta-minta sama orang kaya. Orang kaya itu kadang-kala kalau ngelihat orang miskin ini, oh anak perlu nih koyo ngutang lagi. Kadang-kala seperti itu. Enggak, antum harus punya kekayaan dengan cara tidak butuh sama orang. Supaya orang kaya itu merasa antum lebih kaya dari dia. Ini orang padahal cak lihat motornya, subhanallah Ustaz. Itu masih pakai bensin campur. Campur dorong kadang-kadang tuh melihat jemaah ada orang motornya bensin campur. Tapi soge aja. Soge hatinya. Maka jadilah antum orang kaya sehingga nyaman duduk sama orang kaya. Walaupun antum tidak punya harta yang banyak tapi jiwanya kaya. Dan ketika melihat orang kaya, antum harus menundukkan pandangan. Karena antum bisa jadi orang miskin. Kalau melihat orang kaya, antum bisa jadi orang miskin kan. Tapi kalau antum lihat orang yang lebih miskin dari antum jadi kaya. Maka Nabi SAW nyuruh kita melihat kepada yang di bawah kita, jangan melihat kepada yang di atas kita. Jadi seperti itu, dan insya Allah gap itu akan hilang. Bagaimana di masa Nabi SAW ada satu sahabat yang dikenal dengan bapaknya orang miskin. Dan ada satu istri Nabi yang dikenal ibunya orang miskin. Siapa sahabat yang dikenal bapaknya orang miskin? Jemaah, ada hadiahnya Ustaz. Nanti hadiahnya menyusul. Nah, siapa jemaah? Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau yang dapat wasiat untuk dekat sama orang miskin, tapi nggak dikenal sebagai bapaknya orang miskin. Ada sahabat Nabi, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Ja'far. Masya Allah. Ja'far itu ngundang orang miskin ke rumahnya jamaah. Makan di rumah. Kadang-kala di rumahnya Ja'far itu nggak ada makanan. Habis maksudnya makanan itu. Punya madu Ja'far itu. Madu dulu itu ditaruh seperti di guci jamaah ya. Karena sudah madu Arab tuh lengket jamaah. Kadang-kala dituang itu nggak netes. Akhirnya sama Ja'far itu dihancurin jamaah. Gucinya dihancurin lalu dibagi-bagi pecahannya itu jamaah. Untuk dijilatin sama orang-orang itu bersama mereka subhanallah. Ada Ja'far radhiyallahu taala anhu. Adapun yang dikenal sebagai ibunya orang miskin siapa? Istrinya Nabi Zainab ya. Radhiyallahu taala anha. Baik. Ustaz hafizakallah. Paman saya wafat. Beberapa jam sebelumnya masih aktivitas seperti biasanya. Ke sawah pagi-pagi, pulang cuci tangan, terus roboh dan wafat. Pertanyaannya, apakah kematian mendadak seperti itu tidak merasakan sakaratul maut? Jemaah, sakaratul maut itu proses dicabutnya nyawa. Ada yang tidak merasakan sakaratul maut? Ya namanya dicabut nyawa semuanya pasti merasakan sakarat. Cuma disebutkan tadi bahwasanya rasa sakit itu membuat orang itu sudah nggak bisa teriak ya ma. Nggak bisa teriak dia. Kalau orang tadi dipukulin tangannya dia masih teriak-teriak, kesakitan dia. Tapi ketika dicabut nyawanya, Amr bin As itu kepingin sekali tahu, ya apa rasanya kematian. Kalau ada orang mau mati sama Amr ditanya, tolong engkau kasih tahu ya apa kematian itu. Iki wong teh mati kon cerita kematian. Ketika Amr bin As mau meninggal dunia, anaknya ngomong sama bapaknya, Abdullah bin Amr, ayah engkau selalu kepingin tahu gimana sih kematian itu prosesnya. Sekarang kau ceritakan ayahku. Kata Amr, aku sekarang
Seakan-akan gunung itu ada di dadaku. Dan aku bernafas dari lubang jarum, kata dia. Jadi sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Makanya orang yang mati mendadak, ada sebuah riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi mauquf kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sahih. Athar ini menyebutkan bahwasanya orang yang mati mendadak itu, kalau itu orang beriman, roha lil mukmin, maka sebagai tempat istirahat buat mukmin. Istirahatnya nggak merasakan sakarat, tetap merasakan sakarat, tapi tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Kan ada orang yang masih sakit jamaah sebulan baru mati, tapi ada orang yang langsung mati. Itu buat orang beriman. Kalau sudah siap mati, mati mendadak aman buat dia. Tapi kalau nggak siap mati, dia belum sempat tobat. Biasanya orang kalau sudah sakitnya parah kan, datang keluarganya, dikatakan banyak baca istighfar ya, banyak tobat. Kemudian masih bisa tulis wasiat. Tapi kalau langsung mati nggak bisa. Namun buat orang jahat, maka mati mendadak itu adalah pencabutan nyawa yang menyakitkan sekali. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia belum sempat bertobat. Jadi tinggal kalau bicara paman antum tergantung. Kalau dia adalah orang yang soleh, semoga itu jadi kematian yang baik ya. Karena dia nggak perlu merasakan sakit yang berkepanjangan. Tapi kalau bicara sekarat, tetap jamaah proses dicabutnya nyawa itu semua orang merasakan. Ada orang, memang ada riwayat tentang orang yang mati syahid di medan perang. Itu disebutkan dia merasakan sakaratul maut itu kaqarsa, seperti cubitan atau seperti gigitan semut. Karena sejak awal peperangan dia itu sudah merasakan tebasan pedang yang dia lihat. Jadi dia sudah merasakan sakit batinnya dengan hal itu. Maka Allah ringankan buat orang yang mati syahid seperti dicabut, seperti dicubit atau digigit semut itu.